tanda-tanda depresi yang mungkin aja nggak kamu sadari nih. Disclaimer dulu sebelumnya, ditekankan bahwa ini tuh adalah gejala-gejala gitu ya, ataupun tanda-tanda. Ya sama kayak kalau misalnya kamu lagi batuk gitu. Nah kalau misalnya kamu lagi batuk kan bukan berarti kamu itu kena kanker paru-paru gitu. Makanya dalam hal ini penting untuk nggak melakukan self-diagnose gitu. Gejala itu buat peringatan, seperti kayak alarm pertama yang ngasih tahu kalau misalnya kamu itu lagi nggak baik-baik aja. Nah, dan langkah selanjutnya, ya periksa, validasi benar nggak ya? Kamu lagi kenapa-napa dengan cara pergi ke psikolog ataupun ke psikiater. Mungkin memang kamu mengalami hal itu, atau malah penyakit yang lainnya. Atau bahkan ya ternyata cuman kurang istirahat aja. Nah, dan berdasarkan The Nation Institute of Mental Health, depresi biasanya ditandai dengan gejala merasa sedih, cemas, kosong, gak tertarik untuk hidup, dan banyak hal lain dalam jangka waktu cukup lama. Tapi ada juga beberapa gejala depresi yang gak disadari oleh seseorang yang mengalaminya. Nah, dan berikut ini tanda-tanda depresi yang mungkin gak kamu sadari. Tonton video ini sampai akhir biar kamu mendapatkan keseluruhan insight-nya. Yuk kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, kamu jadi gak minat ngapa-ngapain. Nah, biasanya dengan melakukan aktivitas yang disukai, kamu bisa merasa lebih baik. Tapi sekarang kamu nggak minat buat ngapa-ngapain dan rasanya sulit buat produktif. Karena nggak ada motivasi dan ketertarikan untuk melakukannya. Dan kamu pun nggak bisa meningkatkan mood kamu sendiri. Menurut Institut Kesehatan Mental Nasional, kehilangan minat atau kesenangan dalam hobi dan aktivitas sebagai salah satu gejala depresi. Yang kedua, merasa sedih, hampa, terpuruk, dan tertekan berkepanjangan. Sedih itu perasaan wajar yang pastinya pernah dilalui oleh semua orang ya. Begitu juga dengan stres atau perasaan tertekan. Pasti semua orang pernah mengalaminya. Tapi yang jadi nggak wajar kalau perasaan sedih, hampa, merasa bersalah, merasa nggak dihargai, tertekan, dan suasana hati terpuruk berlangsung sangat lama, intens, dan berkelanjutan, berkepanjangan gitu. Nah, kalau kamu sedang mengalami perasaan seperti ini, ada baiknya kamu segera berkonsultasi dengan ahlinya. Dalam hal ini baik psikolog maupun psikiater. Yang ketiga, nafsu makan yang berubah secara drastis. Nah, seseorang yang makan terlalu banyak atau terlalu sedikit juga bisa menjadi salah satu gejala depresi. Beberapa yang mengalami kondisi ini dapat membuat seseorang terlalu banyak makan untuk mendapatkan rasa nyaman. Atau ada juga yang mengalami kehilangan nafsu makan karena masalah suasana hati. Yang keempat, lebih mudah marah. Selalu merasa kesal sama teman, keluarga, atau bahkan hewan peliharaan. Menurut penelitian di JAMA Psikiatri pada 2013, terlalu mudah marah atau kesal merupakan gejala yang dialami lebih dari 50% penderita depresi berat dan jangka waktu panjang. Mudah marah ini seringkali menjadi gejala depresi yang memang gak disadari. Dan gejala depresi ini bisa dialami oleh orang dewasa maupun orang anak-anak loh. Yang kelima, sulit berkonsentrasi dan sering merasa gagal. Nah, sulit berkonsentrasi ini adalah salah satu gejala depresi yang perlu diperhatikan loh. Selain sulitnya fokus dan konsentrasi, mereka yang mengidap gejala depresi akan selalu merasa gagal dalam melakukan suatu hal atau pekerjaan tertentu. Nah, ternyata perasaan bersalah yang berlebihan selanjutnya akan sering menghantui penderita depresi. Yang keenam, berpikir untuk menyakiti atau menyelakai diri sendiri. Kalau seseorang sudah sampai ke titik dia serius berpikir mencelakai diri, ini sudah menjadi masalah paling serius dari gejala depresi. Bahkan sesederhana pikiran seseorang ingin melukai dirinya, walaupun ia sekedar membenturkan kepala ke tembok. Meski nggak sampai mencapai pikiran untuk bunuh diri gitu ya, tetap saja keadaannya membutuhkan perhatian khusus dan bantuan ahlinya. Sebelum pikiran buruk ini menuju ke arah bunuh diri, alangkah baiknya kamu menyadari bahwa kamu butuh bimbingan untuk keluar dari jeratan emosional ini. Nah, itu tadi tanda-tanda depresi yang mungkin aja nggak kamu sadari. Ingat, jangan mendiagnosa diri sendiri. Kalau misalnya kamu mengalami gejala-gejala itu, yuk coba deh lebih aware dan cari bantuan dengan cara kamu datang ke psikolog ataupun ke psikiater gitu. Jangan sampai kamu malah self-diagnose tapi nggak berbuat apa-apa gitu. Oke? Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.